Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau sungguh setia Tuhan dalam hidup kami. Kau sungguh mulia. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang bersama kami selamanya dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami di dalam setiap kehidupan pekerjaan kami. Engkau ada, Allah yang berkuasa selamanya. Engkau sungguh mulia Tuhan, kasih-Mu yang tak berbatas dalam hidup kami melekat sampai hari ini. Kami nyatakan pujian kami nyatakan kekaguman kami hanya kepadamu ya Allah, Allah yang baik selamanya. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Matius 12 ayat 18 sampai ke 21. Tuhan Yesus di dalam setiap pelayanannya di sekitar Galilea selalu melarang keras kepada setiap orang yang Dia sembuhkan di semua desa Galilea untuk menceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Tuhan Yesus selalu menghindari popularitas dirinya. Tuhan Yesus hanya fokus menyelesaikan tugas karya Mesias Kerajaan Allah yang dipercayakan Bapa kepada dirinya. Allah Bapa mengurapi Yesus.
Roh Allah ada pada Yesus, dan itu dibuktikan dengan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang yang mati dibangkitkan. Dan Yesus merawat orang-orang yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan dan kelepasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang miskin dan sengsara diberitakan kabar baik. Setiap kali Yesus selesai melakukan pelayanannya kepada orang banyak, Tuhan Yesus selalu menyepi sendiri bersama murid-muridnya. Bahkan terkadang dia sendiri saja dengan Bapa di tempat yang sunyi untuk berdoa dan beristirahat. Bagi orang yang sakit kusta, Yesus meminta orang kusta untuk segera menunjukkan diri mereka kepada imam bahwa mereka sudah tahir. Mereka sudah tahir dan mereka tidak lagi dikutuk oleh Tuhan karena kusta. Dan mereka tidak perlu lagi dikucilkan di luar perkampungan Israel. Dan mereka tidak perlu lagi berteriak, najis, najis, setiap ada orang Israel yang lewat di sekitar mereka. Betapa sangat melegakan hati mereka yang sakit kusta. Mereka tidak lagi dibawa kutuk Allah. Dosa mereka sudah diampuni. Penyakit mereka disembuhkan oleh Yesus Kristus. Mereka kembali diterima oleh masyarakat Israel. Mereka dapat pulang kembali ke sanak saudara dan keluarganya. Dimerdekakan dari stigma orang yang terkutuk. Mereka mengalami sukacita, kegirangan yang meluap sangat alamiah di dalam hati dan tindakan mereka. Sehingga terkadang mereka sampai lupa pesan Yesus supaya mereka tidak perlu membroadcast atau menceritakan perbuatan Yesus atas mereka. Namun mereka tidak bisa membendung sukacita itu keluar dari mulut dan tindakan mereka. Tuhan Yesus saat menyembuhkan orang yang sakit kusta itu, tidak ada sedikit pun rasa jijik, tidak ada sedikit pun rasa takut tertular penyakit kusta. Yesus menyentuh mereka. Sekian tahun mereka dibuang oleh masyarakat. Sekian tahun tidak ada orang yang menyapa mereka. Tidak ada seorang pun yang menyentuh dan menjamah mereka. Namun kekudusan Yesus bertemu dengan kutuk dosa yang ditanggung oleh orang kusta tersebut. Hati mereka hancur, meneteskan air mata saat Yesus menerima mereka, menyapa, bahkan menyentuh tangan mereka yang penuh dengan luka dan bercak kusta. Di kisah yang lain, betapa frustasinya seorang ayah dan ibu melihat anaknya sewaktu-waktu bisa mengalami kejang-kejang. Mulutnya berbusa, giginya berkertakan, terpelanting ke tanah, berguling-guling. Roh setan selalu menyeret anak itu ke dalam api atau ke dalam air untuk membunuh anak itu. Sehingga tubuh anak itu penuh dengan bekas luka. Orang tua anak tersebut sudah meminta tolong kepada murid-murid Yesus untuk melayani anak yang kerasukan setan ini. Yang memiliki manifestasi penyakit ayan, bisu, dan tuli. Setan ini begitu kuat, menguasai, merasuki, dan menyiksa anak ini setiap saat. Keputusasaan sudah dirasakan ayah ibunya bertahun-tahun. Anak itu menderita. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keputusasaan dan desperate yang luar biasa, ayah anak itu berkata kepada Yesus, "Jika Engkau dapat, Tuhan, berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami." Yesus menjawab, "Katamu jika Engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ayah anak itu berteriak, "Ya Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Lalu orang tuanya membawa anak itu kepada Yesus. Seketika saat setan itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, terpelanting ke tanah,
terguling-guling dan mulutnya berbusa. Namun Yesus berkata dengan penuh otoritas dan kuasa, "Hai kamu, roh yang menyebabkan anak ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah setan itu sambil berteriak keras dan menggoncangkan anak itu dengan hebatnya. Ada sebuah peristiwa yang lain. Ketika semua orang mengarak seorang wanita diperhadapkan pada Yesus. "Hai guru, lihatlah wanita ini. Dia wanita jalang. Dia sudah kedapatan berzina. Wanita ini layak mati. Layak dilempari batu menurut hukum Musa. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mereka terus mendesak Yesus. Dan Yesus bangkit dan berkata, "Barang siapa kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu kepada wanita itu." Akhirnya, satu persatu orang itu pergi meninggalkan perempuan itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang akan menghukum engkau?" Jawab wanita itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wanita yang dianggap sangat berdosa karena persinahannya itu. Namun Yesus menatap mata wanita yang penuh dengan ketakutan karena di ujung kematian itu, Yesus mengampuni dia dan hanya memberikan satu pesan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus menyentuh hidup perempuan itu. Yesus menuntaskan karya hidupnya. Dia tergantung di antara langit dan bumi. Tangannya terentang, darahnya menetes dengan deras. Dalam desah penderitaannya, Yesus berteriak keras, "Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di salib itulah Yesus menjadi terkutuk dan disesah, menderita karena dosamu dan dosaku, penderitaanmu dan penderitaanku, menanggung kematianmu dan kematianku. Yesus menjadi pesakitan. Semua murka Allah ditimpahkan kepadanya. Dan di bungkit tengkorak itu begitu sangat mengerikan. Banyak teriakan, umpatan, kemarahan yang keluar dari lidah penjahat yang disalibkan. Begitu sangat menyayat hati. Di salib itulah Yesus tergantung sendiri, sepi, sangat nyeri, dan merasakan ditinggalkan sendiri. Tak ada hukuman yang paling menderita, paling menyakitkan, serta tidak ada hukuman yang paling tidak biadab dibandingkan salib. Di tempat yang paling tidak adil itulah keadilan murka Allah digenapi. Di salib itulah kasih pengampunan Allah mengalir lewat darahnya untuk engkau dan saya. Kalau engkau sekarang merasa sendiri, sepi, dan ingin mati, ingatlah, Yesus pernah sendiri tergantung di palang salib itu, mengalami penderitaanmu. Dan dia sudah mati untuk kau dan saya. Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu, ada 500 pengikut yang menjadi saksi mata kebangkitannya selama 40 hari. Dan tak mungkin 500 orang itu berhalusinasi bersama. Mungkinkah murid-murid yang penuh dengan ketakutan pada waktu penyaliban Yesus bisa menjadi berani mati bagi Yesus jika Yesus tidak benar-benar bangkit? Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan akan datang kembali menghakimi engkau dan saya.
Apakah engkau mau didamaikan dan diselamatkan dari murka Allah? Berilah hari ini dirimu diselamatkan dari zaman yang jahat ini. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bagaimanapun hancur hidupmu dan putus asa yang paling kelam menyayat hidupmu, Yesus tidak pernah menolak engkau, dan Dia sudah menerima, dan Dia tidak pernah mematikan harapanmu. Dia akan menyentuh hidupmu dan memulihkan keadaanmu. Mari kamu yang merasa gagal dan lelah dalam hidupmu, percayakanlah dirimu sekarang kepada Yesus. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk undanganmu, untuk aku boleh tinggal di dalam Engkau Allah. Jika selama ini aku hidup dalam keputusasaan dan kegagalan hidupku dan ketakutanku, karena aku hidup di dalam pemikiran, jalan hidup dan keputusanku hari ini. Hari ini ya Tuhan, aku mempercayakan diriku kembali kepadamu ya Allah, dan berharap hanya kepadamu Yesus Tuhan. Aku memohon pengampunan atas dosaku, kesalahanku, dan pemberontakanku selama ini kepadamu. Angkatlah bebanku, hidupku, keputusasaanku, penyakitku, ketakutan dan penderitaanku ya Tuhan. Biarlah aku masuk dalam keselamatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Aku mengundang Engkau Yesus untuk masuk di dalam hati dan kehidupanku sebagai Raja dan Tuhan Allah di dalam hidupku. Aku mau terus tinggal di dalam Engkau Yesus Kristus, masuk dalam surgamu. Sucikanlah hidupku untuk terus hidup taat kepada firman-Mu. Lepaskanlah aku dari dosa kejahatanku, dan biarlah aku memiliki hidup yang baru di dalam Yesus. Aku memiliki hidup yang kekal dan penuh harapan di dalam Yesus. Terima kasih Yesus, Juru Selamatku. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.